Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, tentang surat. Saya kira generasi adik-adik siswa-siswi SMA dan para mahasiswa Stipar mungkin tidak kenal lagi surat. Dalam bacaan pertama tadi kita dengar bahwa Santo Paulus menulis 2 surat, dan pada akhir surat itu dia tegaskan bahwa memang dia yang menulis surat itu dan memberikan tanda khusus untuk meyakinkan bahwa dia adalah penulis surat itu. Dan surat penting untuk mengingatkan, untuk menggarisbawahi apa yang sudah dia sampaikan kepada jemaat ketika dia masih ada bersama mereka. Tentang surat, untuk generasi kami, surat masih sangat penting. Pada tahun 1988, setelah 2 tahun belajar filsafat di Ledalero bersama Romo Feridedu, kami teman kelas, lalu Romo Feridaes tahun di atas kami, saya diutus bersama seorang teman ke Austria untuk meneruskan studi kami di sana. Pada bulan-bulan pertama, ketika masih harus berjuang untuk belajar bahasa Jerman, surat dari Indonesia mempunyai makna yang sangat khusus. Surat dari orang tua, dari keluarga, surat dari teman-teman kelas di Rita Pirit, Ledalero, dan pada waktu itu masih ada majalah Dian yang diterbitkan tiap 2 minggu. Tetapi waktu itu kami selalu sangat terlambat mendapat Dian karena Dian ini dikirim terlebih dahulu ke Australia. Karena orang keliru, Austria dan Australia. Dia kirim lebih dahulu ke Australia, dari Australia kirim balik ke Eropa, ke Austria. Walaupun amat terlambat, tetapi berita dari Flores, dari NTT, dari Indonesia sangat membantu kami pada bulan-bulan awal berada di tanah orang. Surat komunikasi, membagi informasi, sangat penting untuk kehidupan kita semua. Yang generasi kami melakukannya melalui surat, generasi kamu membaginya mungkin dengan cara-cara yang lebih modern, tapi kita semua membutuhkan pertukaran informasi, komunikasi. Dan hemat saya, pendidikan pada dasarnya merupakan komunikasi. Komunikasi informasi, komunikasi pengetahuan, tetapi dan terlebih komunikasi nilai. Kita mengkomunikasikan apa yang kita yakini sebagai penting dalam hidup dan mencoba untuk meyakinkan orang lain supaya berpegang pada nilai yang sama sebagai orientasi bagi hidup mereka. Dan pada hari ini kita dalam perayaan ini menyaksikan serah terima jabatan, 2 jabatan penting untuk lingkungan persekolahan kita, Ketua Stipar dan Kepala SMA Katolik Santo Petrus. Jabatan kepemimpinan adalah jabatan yang mengandalkan komunikasi. Kita berkomunikasi dalam menjalankan tugas kita sebagai pemimpin. Orang katakan ada 4 syarat supaya sebuah komunikasi itu berjalan baik, mencapai tujuannya, memungkinkan orang untuk merasa bebas, bisa mengkomunikasikan apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Juga kita dapat menyampaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan sebagai penting untuk dibagikan dengan orang lain. Syarat yang pertama, kejelasan. Jelas. Menggunakan bahasa yang bisa dimengerti.
jelas. Seringkali miskomunikasi terjadi karena tidak jelas apa yang disampaikan. Karena itu kejelasan. Juga di antara kita, di antara para siswa, di antara para mahasiswa, mahasiswi, terjadi banyak ketidakpahaman karena ketidakjelasan dalam berkomunikasi. Jelas. Yang kedua, benar. Supaya apa yang kita sampaikan itu benar adanya. Jangan kita mengkomunikasikan berita bohong. Benar. Yang ketiga, jujur. Supaya kita berkomunikasi secara jujur. Apa yang dipikirkan, apa yang terasa dalam pikiran dan perasaan, kita sampaikan dengan jujur. Dan yang terakhir, tepat. Supaya informasi yang disampaikan itu tepat. Supaya kita tidak memberikan informasi yang salah, yang keliru. Kedua bacaan yang kita dengar tadi ada bentuk komunikasi yang memenuhi syarat seperti itu. Jelas. Yesus dalam bacaan dalam Injil tadi sangat jelas menyampaikan kritikannya. Jelas. Benar. Yesus dan Santo Paulus menyampaikan apa yang benar, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Itulah yang disampaikan. Jujur. Sungguh mereka mengungkapkan apa yang menjadi isi hati mereka. Bahwa memang jemaat perlu diingatkan. Bahwa orang Yahudi perlu disadarkan. Dan tepat. Kita memelihara persaudaraan dengan memelihara komunikasi yang baik. Kita semua berkomunikasi. Dan untuk generasi yang sekarang, terkoneksi itu sangat penting. Berkomunikasi dengan yang lain itu sangat penting. Untuk yang pernah belajar filsafat, kita tahu apa yang dikatakan oleh seorang filsuf pada abad ke-16, René Descartes. Dia katakan, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Saya berpikir, saya bertanya, saya mempertanyakan, maka saya ada. Hari ini, untuk orang-orang muda, yang dialami adalah coligo ergo sum. Saya terkoneksi, maka saya ada. Ya kan? Kalau kamu bisa terkoneksi dengan yang lain, maka ada rasa percaya diri. Saya harap dalam rangka terkoneksi ini, kita tidak lupa terkoneksi dengan Tuhan. Kita tidak lupa terhubung dengan Tuhan dalam berbagai cara. Memang benar, terkoneksi. Saya terkoneksi, maka saya ada. Saya terkoneksi juga dengan Tuhan. Karena itu saya ada. Tapi juga terkoneksi dengan diri sendiri. Seringkali komunikasi kita menjadi dangkal karena kita tidak terkoneksi baik dengan diri kita sendiri. Sadar akan kekuatan kita, sadar akan kelemahan kita. Hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan peringatan Santo Agustinus, seorang yang sangat penting dalam sejarah perkembangan gereja. Santo Agustinus ini menyampaikan sesuatu yang hemat saya sangat penting supaya kita sadar. Jangan lupa terkoneksi dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Dia katakan begini, saya pakai pertama dalam versi bahasa Inggris, karena saya yakin adik-adik, para siswa-siswi SMA Santo Petrus mengerti betul bahasa Inggris, juga para mahasiswa Stipar. People travel to wonder at the height of the mountains, at the huge waves of the seas, at the long course of the rivers, at the vast compass of the ocean, at the circular motion of the stars. And yet, they pass by themselves without wondering. Banyak orang membuat perjalanan yang panjang dan jauh,
untuk menikmati tingginya gunung-gunung, untuk merasa takjub di hadapan besarnya gelombang lautan, untuk menikmati arus pada sungai-sungai, untuk melihat jauhnya horizon samudera, atau untuk memandang gerakan perputaran bintang-bintang. Tetapi mereka lupa untuk merasa takjub melihat diri sendiri. And yet they pass by themselves without wondering. Kita terkoneksi dengan banyak yang lain, tapi kiranya kita juga terkoneksi dengan diri kita sendiri dan dengan Tuhan. Kalau kita berani berkoneksi dengan diri kita sendiri, kita berkoneksi juga dengan Tuhan yang menciptakan kita, yang menjadi dasar keberadaan kita. Semoga Tuhan memberkati. Bunda Maria mendoakan kita.